selamat siang Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art. Metro Broadway, boleh saya tahu tujuan Papi datang ke Global Art untuk apa ya? Oke, baik Mami Papi. Sebelum menjelaskan mengenai Global Art, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amal. Di sini kami semua biasa dipanggil Miss ataupun Mister. Selanjutnya Miss Amel akan menjelaskan mengenai Global Art, yaitu historinya terlebih dahulu. Jadi Global Art merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut Mami jika membeli franchise-nya. Lalu Global Art ini didirikan pertama kali oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999, dan untuk saat ini kita sudah ada dan tersebar di 23 negara dengan lebih dari 600 cabang. Dan untuk di Indonesia, Global Art sudah ada sejak 2004 Mami, dan untuk saat ini kita sudah ada lebih dari 100 cabang, dan Global Art sudah ada di Indonesia itu sejak 21 tahun. Global Art merupakan mungkin selanjutnya Mas Ana akan menjelaskan mengenai apa sih Global Art itu. Kan tadi kan historinya, sekarang penjelasannya mungkin. Jadi Global Art merupakan pendidikan otak kanan yang dimana kita menggunakan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi, yang tujuannya otak kanan di Global Art ini untuk meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan imajinasi dan kreativitas, serta mengurangi stress release pada anak. Di Global Art itu kita ada 2 program Mami Papi. Jadi kita ada yang namanya core program dengan enhancement program. Untuk core program itu kita ada visual art. Nah, di visual art ini kita pengertiannya ya, maksudnya itu proses menggambar dan mewarnai dengan menggunakan teknik dengan ide konsep cerita yang di dalamnya terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak Mami. Dan untuk assessment program itu kita ada yang namanya 3 dimensi, yaitu ada clay dan craft, cultural art, deco art, dan di 2 dimensi itu kita ada karton, comics, dan acrylic painting. Nah, tujuan dari semua 2 dimensi dan 3 dimensi tadi itu tujuannya untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Salah satunya di program itu untuk meningkatkan kemampuan percaya diri anak, meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan imajinasi pada anak, dan memberikan stress release pada anak. Nah, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi ya Papi? Oke, baik. Mungkin untuk perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art itu apa ya? Jadi mungkin yang Mami Papi tahu bahwa les Global Art mungkin hanya tentang les menggambar saja kan. Jadi kita itu berbeda dengan les menggambar di luar, karena kalau les menggambar di luar itu dari tujuannya saja hanya untuk meningkatkan kemampuan mewarnai dan menggambar, sedangkan di Global Art itu tujuannya untuk mempersiapkan anak agar mereka lebih siap untuk masuk dalam dunia kreativitas industri. Untuk perbedaan yang kedua itu kita ada dari seni alirannya. Untuk aliran seninya, untuk les menggambar di luar itu ada 2 aliran seni, yaitu seni fan art dan seni realis. Untuk fan art itu tujuannya hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja, sedangkan untuk realis itu menyerupai bentuk aslinya atau gambar aslinya. Misalnya nih, menggambar apel ataupun hewan dengan semirip mungkin bentuk aslinya, karena semakin mirip dan semakin nyata dengan bentuk aslinya, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Selanjutnya itu kalau di Global Art kita menggunakan namanya aliran seni commercial art, yang dimana kita itu memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep dengan konsep di cerita. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out the book, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Contohnya itu ada pada logo iPhone. Nah, di logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata dengan bentuk aslinya, karena di logo iPhone itu tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Justru yang
yang terlihat mahal pada logo iPhone itu konsep gigitan pada apelnya, seperti itu Mami. Selanjutnya itu perbedaannya dari tekniknya. Untuk tekniknya, les menggambar di luar kita menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di Global Art menggunakan 4 teknik, yaitu ada teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi untuk penjelasannya, teknik penarikan konsep ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu, tokoh utama itu mau dijadikan apa sih sebenarnya. Nah, kita di Global Art itu kita buat sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-off the book mungkin. Jadi yang tidak ada di dunia itu bisa digambarkan di Global Art asal memiliki nilai positif dan alasan yang jelas, seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu penarikan ide ceritanya atau yang kita bilang mystery, lalu dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pendidikan otak kanan. Miss Amal akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Jadi Mami, di Global Art itu kita masuknya pendidikan otak kanan karena kita merupakan les kreativitas, dan les kreativitas itu masuk ke pendidikan otak kanan, bukan di otak kiri. Sedangkan kita di Indonesia dari TK hingga kuliah kita biasa atau selalu diajarkan menggunakan pendidikan otak kiri. Karena apa? Karena di Indonesia itu belum ada yang namanya pelatihan tentang mengenai pendidikan otak kanan. Kita di Indonesia itu menggunakan otak kiri seperti menghafal, menghitung, membaca, bahasa. Itu masuknya ke nilai akademik atau bisa kita sebut pendidikan otak kiri. Sedangkan yang Mami tahu bahwa di luar negeri, termasuk di negara maju, pendidikan otak kanan itu digunakan terlebih dahulu karena menurut mereka pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal sebelum anak-anaknya memasuki nilai akademik. Selanjutnya itu salah satunya itu di negara maju Jerman. Nah, di Jerman itu kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghitung. Karena apa? Sebelumnya mereka diajarkan menggunakan otak kanan terlebih dahulu, karena otak kanan ini merupakan fondasi awal bagi mereka sebelum memasuki pendidikan otak kiri. Karena di otak kiri itu kita membutuhkan yang namanya fokus, percaya diri, serta penyaluran emosional atau yang biasa kita bilang namanya itu stress release. Nah, selanjutnya itu bedanya di Indonesia kita dari TK sudah dipas untuk belajar menghitung, menghafal, dan membaca. Karena tuntutannya di kelas 1 SD itu kita sudah harus bisa semua itu, yang pada akhirnya di Indonesia les bimbel itu terlihat tumbuh subur, ramai, karena alasannya anak-anak mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga mereka lebih belajarnya lebih enjoy mungkin di tempat les. Karena alasan utamanya tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah itu karena mereka memiliki fokus yang kurang, percaya diri yang kurang, serta imajinasi atau kreativitas yang kurang. Oleh karena itu, kenapa orang tua menganggap Global Art itu sangat penting bagi anak-anak mereka, karena kita memberikan yang namanya pendidikan otak kanan. Jadi jika Mami Papi mau melihat beberapa preview di Google tentang mengenai Global Art, mungkin Mami Papi akan melihat betapa banyaknya manfaat yang telah anak-anak mereka dapati setelah bergabung di Global Art. Jadi di Global Art itu kita jauh lebih penting daripada hanya jago menggambar dan mewarnai saja, tetapi anak-anak mendapatkan yang namanya peningkatan
tentang jauh lebih fokusnya, peningkatan percaya dirinya, serta memiliki stress release. Mungkin itu saja penjelasan dari Miss Amel. Jika mami papi ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan lagi. Terima kasih.